Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur, mengucapkan hamdalah dan berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Lanjutkan ngaji bab sedekah, bab zakat dan sedekah, yakni judul pagi hari ini adalah Rasulullah SAW melarang kita bersedekah dengan niat pamer, juga bersedekah dengan kemudian kita ungkit-ungkit sehingga menyakiti hati penerima sedekah. Ya, baru-baru ini Gus siapa? Blitar, dari yang ada pusat itu Gus siapa namanya? Sangat viral. Beliau menyatakan bahasanya mengundang anak yatim ke panggung ini dapat menyakiti hati mereka. Ya, saya setuju. Ya, saudara-saudara sekalian, sebagai pengantar, tahukah kita pembatal surga? Tahukah kita pembatal surga terkait dengan zakat dan sedekah? Ya, surga ini benar-benar menanti, bahkan pintunya berkilauan, pintu yang paling elit menurut saya bagi para ahli sedekah, disebut sebagai babus sedekah. Namun ketika kita pede merasa bahwasanya kita berhak nih masuk surga karena sedekah kita sudah banyak, sudah berjuta-juta, hari-hari kita sedekah, namun giliran kita mau masuk surga ternyata dibatalkan. Giliran mau pergi haji dengan visa produk tiba-tiba dibatalkan 1-2 hari sebelum pelaksanaan wukuf. Ini sesuatu yang sangat mengecewakan tentu saja. Ya, tahukah kita pembatal masuk surga yaitu amalan saat ini sangat tren, namun akibatnya naas bagi kita semuanya. Apakah itu? Yakni memviralkan. Dari dewasa ini, di era FOMO, di era media sosial, kebaikan kita ini seolah-olah menjadi komoditas untuk pencitraan, baik itu diri pribadi kita ataupun organisasi kita, bahasanya kita itu baik. Tapi siapa yang dikorbankan? Benar, dalam hal sedekah yang dikorbankan adalah wajah para fakir miskin, para anak yatim, yang kemudian kita siarkan, kita unggah, kita viralkan, sehingga mereka pun malu di mana-mana. Ada cap bahwasanya mereka adalah orang fakir miskin, ada cap bahwasanya mereka adalah penerima sedekah, ada cap bahwasanya mereka adalah anak yatim yang perlu dikasihani. Ya, mengorbankan penerima sedekah ini didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sanksi tegas, sanksi keras, yakni batal masuk surga bagi para ahli sedekah. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarana Amru ibnu Ali qala hadatsana Yazid ibnu Surai qala hadatsana Umar ibnu Muhammad an Abdullah ibnu Yasar an Salim ibnu Abdullah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati al-aqu lil walidayh wal mar'atu mutarad jilah wad dayus wa salasun la yadkhuluna al-jannata al-aqu li walidayh wal mudminu 'alal khamr wal mananu min bima a'ta. Ya, saudaraku yang berbahagia, artinya telah mengabarkan pada kami Amru bin Ali. Dia berkata telah menceritakan pada kami Yazid bin Sura. Dia berkata telah menceritakan pada kami Umar bin Muhammad.
dari Abdullah bin Yasar, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu, 3 golongan la yang durullah, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ilaihim yaumal kiamat, pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atu mutarajjilah, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Wadayus, dan orang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa salasun la yadkhulunal jannata, dan 3 golongan yang tidak akan masuk surga, la'aqu liwalidayhi, yakni orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, wal mudminul 'alal khamr, dan pecandu narkoba, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, wal mananu bima a'ta, dan orang yang menyebut-nyebut pemberian. Nah, kita fokus pada yang terakhir. Wal mananu bima a'ta, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, tadi di kata pengantar sebutkan bahwasanya era FOMO, fear of missing out, era media sosial, era pencitraan, ini pun kita perlu menyaring apa yang perlu kita sampaikan ke khalayak, apa yang perlu kita berikan pada situs-situs media sosial kita, akun-akun kita. Janganlah kemudian termasuk dalam al-mananu bima a'ta, yang menyebut-nyebut pemberian. Karena apa? La yadkhulunal jannata, kita akan batal masuk surga meskipun kita seolah-olah nampak berhak, karena kita dicitrakan oleh orang banyak adalah orang yang solih, ahli sedekah, dermawan dan sebagainya. Tapi kita dibatalkan oleh yang memiliki surga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Yang pertama, mengapa kita dilarang menyebut-nyebut sedekah yang kita berikan atau memviralkan? Benar, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga perasaan orang yang diberi. Anak yatim yang naik panggung, kemudian difoto sana sini, diunggah di sana sini. Dan fakir miskin yang kemudian harus mendatangi acara untuk kemudian dijadikan satu laporan ke sana sini. Yang ini menyebabkan mereka mendapatkan stempel sebagai fakir miskin, sebagai anak yatim. Perasaan mereka tidak dijaga, tidak dilindungi oleh siapapun dalam hal itu. Ya, tapi Allah melindunginya. Jadi siapa? Orang yang mannan bima a'ta, yang menyebut-nyebut pemberiannya, memviralkan kebaikannya dalam hal ini adalah sedekahnya, maka la yadkhulul jannah, mereka dilarang masuk surga oleh yang memiliki surga, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sanksi bagi orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, memviralkan sedekahnya, kebaikannya, citra dirinya, bahwa dia adalah sedekah, ya. Benar, sanksinya adalah larangan masuk surga. Jelas, meskipun ia telah bersedekah dengan jumlah yang banyak, meskipun ia secara kasat mata nampak sebagai orang yang ahli surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, bagaimana kalau kita terlanjur melakukannya, saudaraku sekalian? Ya, jawabannya segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi apa yang kita perbuat selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada. Yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa-apa yang dinafkahkannya tersebut dengan menyebut-nyebut pemberiannya, manna wala ada. Maka lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka peroleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah 262. Kemudian dalam surat yang lain, surat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahasanya orang-orang yang bersedekah kemudian akan hilang pahalanya apabila dia menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wala ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan, ini membatalkan
pahala sedekahatikum, pahala sedekah kamu sekalian, bil manni wal ada, dengan menyebut pemberian itu dan menyakiti hati penerimanya. Alladzi, seolah-olah kamu sekalian dengan menyebut-nyebut itu, yunfiku malahu, siapa-siapa yang menafkahkan hartanya ria'an nas, dengan pamer, difoto, diunggah di mana-mana, ria'an nas, supaya dilihat manusia, wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan tidak percaya pada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah, subhanallah. Surat Al-Baqarah 264. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, melarang kita bersedekah dengan niat yang tidak ikhlas, dengan niat pamer, dengan niat apa? Supaya disebut sebagai dermawan. Karena itu apa? La tubtilu, akan membatalkan pahala sedekah kita, membatalkan kita masuk surga. La yadkhulul jannata al-mananu bima ata. Tidak akan masuk surga orang yang menyebut-nyebut sedekahnya. Kita batal masuk surga. Nah, surga itu miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga apa? Perasaan si penerima sedekah, anak yatim yang kayak panggung, orang fakir miskin yang harus diundang, yang diundang kemudian difoto sana sini. Ini perasaan mereka tentu saja akan hancur nih. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak orang kita, untuk gemar bersedekah dengan niat ikhlas, tidak niat pamer, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, percaya pada hari akhir, percaya pada pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.